Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo anak-anak semua yang luar biasa. Kembali berjumpa dengan kami, Bapak Ibu guru kalian di kelas 3. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Tema 4, kewajiban dan hakku ya. Kewajiban dan hakku di subtema 3 yaitu kewajiban dan hak di dalam masyarakat. Kemarin sudah satu pertemuan, ini pertemuan kedua di subtema 3. Namun sebelumnya anak-anak seperti biasa kita ingatkan kembali bahwa 3 tugas pokok tetap harus kalian laksanakan. Yang pertama adalah tugas membantu pekerjaan Bapak Ibu kalian di rumah, yaitu menyapu lantai atau ikut ibu memasak, atau yang paling pokok adalah merapikan dan membersihkan kamar tidur, atau pekerjaan-pekerjaan lain, pekerjaan Bapak Ibu kalian yang lain di rumah. Kemudian dirangkai dengan sholat duha sekaligus doanya, dan ditutup dengan menghafal surat-surat pendek dari juz amma. Baik anak-anak, mari kita laksanakan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini ya. Kita ada di pembelajaran ketiga, yaitu unsur-unsur pada gambar dekoratif. Masih ingatkah kamu dengan unsur-unsur seni rupa dalam gambar dekoratif? Ya, unsurnya apa saja ya? Garis, bidang, dan warna. Itu unsur pokok dari gambar dekoratif. Unsur tersebut meliputi garis, bidang, dan warna. Ya, betul. Gambar di samping, ini gambar ini merupakan gambar dekoratif yang berbentuk burung merak. Jadi ini gambar dekoratif berbentuk burung merak. Gambar dekoratif tersebut menggunakan unsur garis lengkung, bidang, lingkaran, dan segitiga. Agar lebih menarik dan indah, gambar dekoratif ditambahkan warna. Jadi ada warnanya, itu untuk membuat gambar dekoratif itu lebih menarik. Pembelajaran 4 menyajikan kalimat permasalahan dan sarannya dalam bentuk bagan. Informasi penting yang kita peroleh dapat kita tulis atau kita sajikan dalam bentuk bagan atau diagram. Sudah berulang kali kita terangkan mengenai bagan ini ya. Ya. Atau kita juga sering bicara tentang peta pikiran, itu juga dalam bentuk bagan. Bentuk bagan atau diagram tersebut memudahkan kita dalam mengingat informasi penting tersebut. Jadi anak-anak, untuk memudahkan belajar, jika kalian itu terlalu terlalu banyak, terlalu tebal buku yang kalian pegang, maka kalian bisa meringkas dalam bentuk bagan. Bagan ini akan memudahkan kalian dalam belajar ya. Sangat mudah nanti ya, peta pikiran bagan itu sangat mudah dipelajari dan sangat menarik itu ya. Saat menulis informasi penting dalam bentuk bagan atau diagram, gunakan kata-kata baku dalam kalimat sesuai dengan ejaan yang benar. Semua harus dari kata-kata baku dengan ejaan yang benar itu ya dalam menulis bagan. Silakan anak-anak kembali diulang, diingatkan lagi untuk selalu mengerjakan tugas-tugas kalian di pulpena. Pembelajaran 4, kewajiban dan hak ketika belajar sama dengan tetangga. Kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Kita sudah mempelajari bahwa kita harus dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban tanpa merugikan orang lain. Jadi hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Dan hal ini akan membuat kita dalam posisi tidak merugikan orang lain. Kalau kita menuntut hak saja sementara kewajiban kita abaikan, maka pasti ini akan merugikan orang lain ya. Hak selalu yang dituntut sementara kewajibannya diabaikan. Atau kita mengabaikan hak, kita selalu mengerjakan kewajiban-kewajiban kita sementara hak-hak kita abaikan, itu juga nggak baik juga. Karena hak ini berkaitan dengan kenyamanan kita dalam kehidupan. Jadi hak dan kewajiban laksanakan dengan seimbang.
Salah satu contoh pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat yaitu kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Sering kita melakukan bekerja sama dengan tetangga. Ada ronda malam siskamling itu, ada kerja bakti, ada rapat RT, rapat pemuda. Ini semua adalah bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan tetangga. Ini juga pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan tetangga. Nah, ini contoh apa? Gambar kewajiban ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Maka haknya adalah hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat setelah kewajibannya dilaksanakan, yaitu apa? Ikut berpartisipasi dan bekerja sama dengan masyarakat sekitar dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ini haknya ada, kewajibannya juga sudah dilaksanakan. Ini contohnya. Pembelajaran 5 menemukan kalimat penyelesaian dalam teks tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat penyelesaian dapat ditemukan dalam suatu teks yang kita baca atau kita dengar. Kalimat penyelesaian itu sama dengan kalimat saran ya. Saran itu kalimat penyelesaian, artinya kalimat usulan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalimat penyelesaian biasanya diawali dengan suatu masalah, ya kan? Sama kan? Masalah dulu lah. Kalau nggak ada masalah, apa yang mau diselesaikan? Maka masalahnya dulu dalam suatu kalimat itu ditemukan dulu masalahnya apa. Untuk menemukan suatu masalah dalam teks, kita harus membaca dengan cermat, membaca dengan teliti. Kemudian setelah membaca dengan cermat, akhirnya menemukan suatu masalah. Setelah menemukan suatu masalah, maka kita menentukan kalimat saran. Urutannya kan seperti itu, gitu. Nah, ini setelah menyimak teks, kita dapat menuliskan kalimat penyelesaian atau kalimat saran dengan menggunakan kata-kata baku dan kalimat sesuai ejaan yang benar. Silakan dikerjakan, diingatkan lagi untuk mengerjakan latihan-latihan di Bupena. Nah, anak-anak, ini kewajiban dan hak berkaitan dengan hewan peliharaan. Siapa yang mempunyai hewan peliharaan, entah itu kucing, entah itu kelinci, entah itu kambing, yang di rumah, ini ada kewajiban dan hak kita berkaitan dengan hewan peliharaan. Jika kamu memiliki hewan peliharaan atau peliharaan, kamu wajib memeliharanya dengan baik. Kalau sudah punya hewan peliharaan, ya dipelihara dengan baik. Hewan peliharaan juga mempunyai hak, kita juga mempunyai kewajiban, kita juga mempunyai hak terhadap hewan peliharaan. Hewan peliharaan sebaiknya diperhatikan, jangan sampai hewan peliharaanmu mengganggu lingkungan sekitar. Memelihara kambing dilepaskan, tidak dikandangkan, dan berada di lingkungan padat penduduk, baunya kan gak karu-karuan, mengganggu lingkungan sekitar. Ini namanya juga tidak baik. Menjaga agar kandang hewan terpelihara selalu bersih dan tidak mencemari lingkungan, ya. Pokoknya kalau mempunyai hewan peliharaan di rumah, ya harus dirawat, harus dibuat agar jangan sampai hewan peliharaan kita itu mengganggu tetangga kita. Umpamanya ayam dilepaskan, itu juga sebenarnya nggak baik juga, karena kadang-kadang kotorannya bisa sampai kemana-mana, ke rumahnya tetangga, ya. Juga nggak baik. Sebaiknya ya dikandangkan itu. Anak-anak, untuk latihan kalian hari ini bukan matematika ya, tapi bahasa Indonesia di halaman 160 nomor 1 saja ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dan tulislah hasilnya di kertas tugas, kemudian difoto dan dikirimkan. Ini seputar hak dan kewajiban berkaitan dengan hewan peliharaan di halaman 160. Oke, mari kita lanjutkan. Ya, diingatkan lagi untuk mengerjakan latihan-latihan di Bupena. Pembelajaran 5 menyelesaikan soal cerita perkalian 2 bilangan yang hasilnya diketahui. Kemarin sudah ya, tapi ini dalam bentuk soal cerita. Contohnya ada, yaitu di halaman 161 ya, silakan
Besok kita bahas di kelas saja ya, ini agak sulit untuk diterangkan ya. Ayo ingat kembali tentang cara menentukan pasangan bilangan dengan perkalian tertentu ya. Kamu dapat menggunakan operasi hitung yang merupakan kebalikan dari perkalian, yaitu pembagian. Seperti kemarin ya, umpamanya bilangan 100 ya. Ini merupakan bilangan yang diketahui dari hasil perkalian, maka kita tentukan dulu bilangan pertama dulu. Bilangan pertama itu adalah bilangan yang bisa membagi habis bilangan yang diketahui. Berapa misalnya? Kalau 100 ya 10 misalnya ya. 10 itu kan 100 dibagi 10 kan. Habis kan? Ya 10. Kemudian kalau sudah itu maka 100 dibagi 10 berapa? 10 gitu kan. Maka A itu 10, B juga 10 kok foto ya. Atau A 5 ya. Kalau A5 B-nya berapa? Ya 100 dibagi 5 berapa? 20 gitu ya. Apa? Silakan dikerjakan soal-soal yang ada di pena. Pembelajaran 6 menyusun kalimat penyelesaian berdasarkan hasil pengamatan lingkungan bertetangga. Kalimat penyelesaian dapat disusun berdasarkan teks yang kita baca. Setelah kita menemukan permasalahan dalam teks tersebut, kita dapat menuliskan pendapat. Setelah itu, pendapat-pendapat tersebut disusun menjadi kalimat penyelesaian masalah. Silakan lakukan kegiatan yang ada di Bubena. Kalau ada silakan dilakukan. Anak-anak, kiranya hari ini cukup sekian pembelajaran kita. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Besok hal-hal yang sangat teknis ya, hal-hal tentang matematika yang agak sulit diterangkan di sini akan kita bahas di kelas ya. Nanti konsentrasi saja di kelas. Besok hari Kamis dan Jumat kita akan ketemu. Ya, tetap jaga kesehatan nggih. Tetap ikuti protokol kesehatan. Sekian, tetap semangat, tetap ceria, tetap patuhi ke protokol kesehatan, patuh sama orang tua dan rajin beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.